Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Burhan dan Pak Purwanto. Saya selaku moderator kelompok 3 ingin mempresentasikan topik preparasi dan fiksasi sampel urin dan cairan pleura. Adapun anggota kelompok yang pertama, Anissa Mega Widiana, Gina Argianti, saya sendiri Najwa Kamila, Satira Maimunah, dan Widowati. Pengertian dari preparasi yaitu proses persiapan sampel meliputi alat dan bahan, melihat apakah jaringan sesuai persyaratan yang akan digunakan dan pada tahap analitik. Tujuan dari preparasi yaitu proses persiapan suatu sampel agar layak untuk diuji di laboratorium. Teknik proses urin. Sitologi urin merupakan suatu teknik sederhana non-invasif yang digunakan untuk screening kanker kandung kemih. Sitologi urin memiliki nilai sensitivitas yang tinggi untuk mendeteksi karsinoma in situ dan lesi sistem urinaria tingkat tinggi. Namun, sensitivitasnya akan menjadi lebih rendah dalam mengidentifikasi tumor tingkat rendah. Jenis-jenis urin yang pertama ada urin sewaktu. Urin yang diambil kapanpun dan tidak ditentukan waktunya secara khusus. Yang kedua, urin pagi. Urin yang diambil pada pagi hari setelah bangun tidur. Dilakukan sebelum makan dan meminum cairan apapun. Yang ketiga, urin 24 jam. Urin yang dikeluarkan selama 24 jam terus-menerus dan dikumpulkan dalam suatu wadah. Lalu yang keempat ada urin postprandial. Urin yang pertama kali dikeluarkan setelah 1,5 sampai 3 jam setelah makan. Cara pengambilan spesimen urin pada wanita. Untuk pemeriksaan sitologi menggunakan urin yang pertama keluar. Pertama, pasien cuci tangan dengan sabun lalu dikeringkan. Tanggalkan celana, lebarkan labia dengan satu tangan. Bersihkan labia dan vulva dengan kasa steril dengan arah depan ke belakang. Bilas dengan air bersih lalu keringkan. Selama proses berlangsung, labia harus tetap terbuka dan jari tangan jangan sampai menyentuh daerah yang sudah dibersihkan. Keluarkan urin aliran pertama ditampung. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Tutup wadah urin dengan rapat, segera kirim ke lab. Cara pengambilan spesimen urin pada pria. Pasien cuci tangan dengan sabun lalu dikeringkan. Tanggalkan celana dalam, bersihkan penis dengan kasa steril. Bilas dengan air bersih lalu keringkan. Keluarkan urin aliran pertama ditampung. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Tutup wadah urin dengan rapat, lalu segera kirim ke laboratorium. Stabilitas dan cara pengiriman. Penyimpanan dan pengiriman dapat dilakukan pada suhu ruang selama 1 jam. Apabila tidak memungkinkan, maka dapat disimpan dalam lemari pendingin selama 24 jam dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Gunakan urin transport tube atau steril container. Urin segar dalam pot plastik segera dikirim ke instalasi PA atau dapat difiksasi dengan alkohol 50% 1:1 jika jauh dari lokasi. Kemudian ada penanganan sampel urin di sentrifus selama 15 menit dengan kecepatan 1500 rpm. Hasil sentrifugasi supernatan dibuang, kemudian ambil endapan dengan pipet tetes dan letakkan pada objek gelas. Buat hapusan dengan rata hingga ujung slide. Sediaan difiksasi dengan dilewatkan di atas api spiritus, jangan terlalu lama. Kemudian fiksasi dengan menambahkan metanol selama 5 menit, warnai dengan pewarna api Nikolao 15 menit dan cuci pada air mengalir. Keringkan preparat di udara terbuka, kemudian amati preparat dengan mikroskop pada perbesaran 100 kali. Dalam teknik proses cairan pleura, pengertian ini paru-paru dilapisi oleh lapisan pembungkus yang disebut pleura. Jenis cairan pleura itu ada tersudat dan eksudat. Untuk preparasi cairan pleura, secara teknis pelaksanaan pemeriksaan sitologi cairan pleura adalah menginsersi jarum melalui dinding toraks untuk mengeluarkan cairan tersebut dari rongga pleura. Setelah cairan pleura didapatkan, cairan tersebut harus segera dikirim ke laboratorium.
Spesimen hendaknya disimpan dalam lemari pendingin bersuhu 4 derajat Celcius. Cairan tidak boleh dibekukan, tidak menyarankan menggunakan zat fiksatif, namun pada keadaan spesimen yang tidak bisa dikirimkan langsung ke laboratorium, dapat dipertimbangkan menggunakan fiksatif berupa alkohol 50% dengan perbandingan 1:1 dengan spesimen. Tidak cocok untuk dilakukan pelulusan GIMSA, sehingga pelulusan yang dapat dilakukan adalah Papaniculae. Pewarnaan imunositokimia atau pewarnaan imunohistokimia pada sediaan blok sel yang sediaan awalnya difiksasi dengan alkohol 50% dapat memberikan hasil yang kurang akurat. Pemeriksaan makroskopis cairan pleura antara lain volume, warna, kejernihan, bau, dan kekentalan. Efusi yang mengandung sel ganas tampak berwarna orange atau merah gelap karena mengandung darah. Sel kanker dapat terlihat dengan mata telanjang apabila ukurannya hingga 2 mm. Spesimen dilakukan sentrifugasi dalam waktu tertentu sehingga tampak endapan dan cairan jernih. Kemudian cairan jernih ini secara hati-hati dibuang. Endapannya dipisahkan ke objek gelas dengan pipet atau alat yang serupa, kemudian dilakukan hapusan dengan menggunakan salah satu sisi objek gelas yang lain. Stabilitas dan pengiriman cairan pleura 2 jam pada suhu ruang, 2 hari pada suhu 2-4 derajat Celcius, 72 jam sampai 1 minggu pada suhu 2-8 derajat Celcius, 2,5 tahun pada suhu minus 80 derajat Celcius. Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk keberhasilan pemeriksaan sitologi. Yang pertama, ketepatan pengambilan. Yang kedua, metode fiksasi yang benar. Yang ketiga, cara pengepakan dan pengiriman sampel. Yang keempat, processing sitologi, terutama pewarnaan sel. Untuk nomor 1 dilaksanakan oleh dokter, dan untuk nomor 2-4 dilaksanakan oleh teknisi laboratorium. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sitologi dan fiksasi. Pertama, kaca objek harus benar-benar bersih, diberi label supaya tidak tertukar. 3/4 dari luas kaca objek memanjang. Kita isi hapusan yang rata, tidak terlalu tebal ataupun tidak terlalu tipis. Lakukan fiksasi sesuai dengan prosedur pewarnaan yang digunakan, yaitu Papanicolae dan GIMSA. Larutan yang telah digunakan untuk pewarnaan Papanicolae sebaiknya diganti setiap 2 minggu atau tergantung banyaknya sediaan. Tanda larutan pewarna rusak yaitu apabila warna menjadi keruh. Selanjutnya, fiksasi. Fiksasi jaringan adalah suatu usaha untuk mempertahankan komponen-komponen sel atau jaringan agar tidak mengalami perubahan dan tidak mudah rusak. Tahapan fiksasi merupakan bagian terpenting dari semua teknik histologi dan sitologi, dengan tetap memberikan warna yang alami untuk mencegah terjadinya denaturasi protein yang berlanjut. Terdapat 3 metode, yaitu koagulasi, membentuk senyawa adiktif atau gabungan dari koagulasi dan senyawa adiktif. Selanjutnya, tujuan fiksasi yang pertama untuk menjaga komponen jaringan sehingga ketika pengamatan masih terlihat bentuk sel seperti dalam kondisi hidup. Yang kedua, mengeraskan jaringan, terutama jaringan lunak, sehingga memudahkan pembuatan irisan yang tipis. Selanjutnya, prinsip dasar fiksasi. Yang pertama, koagulasi, proses penggumpalan partikel fluid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Presipitasi. Presipitasi adalah pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Prinsip kerja fiksasi mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk fisiologinya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses fiksasi. Yang pertama, suhu atau temperatur. Yang kedua, penetrasi larutan. Yang ketiga, waktu penetrasi. Yang keempat,
dimensi spesimen, yang kelima volume, pengawet, yang keenam tingkat keasaman atau pH. Selanjutnya metode fiksasi. Yang pertama melalui cara, yaitu ada metode kimia dan fisika. Yang kedua melalui jenis secara langsung dan secara tidak langsung. Yang ketiga dengan cara metode fiksasi basah, coating, dan fiksasi kering. Kemudian selanjutnya ada cara fiksasi, yaitu yang pertama ada metode fisik. Metode fisik meliputi pemanasan, gelombang mikro, dan pengawetan cryo atau pengeringan beku. Yang kedua ada metode kimia. Metode kimia biasanya dicapai dengan merendam spesimen dan fiksasi perendaman, atau dalam kasus hewan kecil atau beberapa organ utuh seperti paru-paru dengan memberikan perfusi ke sistem pembuluh darah dengan fiksasi perkusi. Misalnya paraformaldehid dan osmium tetroksida dapat digunakan untuk memperbaiki jaringan beku kering dengan uap. Selanjutnya ada jenis fiksasi, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Biasanya fiksasi metode ini digunakan pada sediaan smear atau hapusan seperti pap smear, FNAB yang langsung dibuat smear atau hapusan, dan hapusan endapan cairan yang sudah disentrifus. Yang kedua secara tidak langsung. Fiksasi tidak langsung adalah fiksasi yang dilakukan pada bahan atau cairan yang tidak segera dibuat sediaan. Contohnya pada cairan asites, cairan pleura yang difiksasi dengan alkohol 50% perbandingan 1:1, kecuali untuk sputum difiksasi dengan alkohol 70% perbandingan 1:1. Selanjutnya ada metode fiksasi, yaitu fiksasi basah. Pada jenis fiksasi basah, sediaan sitologik harus direndam dalam larutan fiksasi yang digunakan harus segera setelah pengambilan spesimen sitologi, sehingga masih dalam kondisi lembab. Fiksasi spesimen sitologi yang dilakukan dengan segera guna mengeringan dan perubahan bentuk sel akibat faktor luar. Bahan yang biasa digunakan antara lain yaitu alkohol 95 atau 96%, metanol absolut, eter, propanol, dan isopropanol 80%, denaturasi alkohol, dan formalin besit. Selanjutnya, yang kedua ada fiksasi coating. Fiksasi ini dilakukan untuk pengganti fiksasi basah. Biasanya dilakukan dengan memberikan aerosol atau penyemprotan. Pada spesimen sitologi yang dibuat secara konvensional maupun dengan metode berbasis cairan lembab, fiksasi lakukan dengan pengeringan dan faktor luar bahan cairan. Yang ketiga ada fiksasi kering. Fiksasi kering merupakan fiksasi yang dilakukan pada sediaan sitologik yang dilakukan dengan pengeringan sediaan tersebut di udara terbuka atau dengan bantuan pemanasan hingga 80% penggunaan hot plate dengan suhu maksimum 50 derajat Celcius. Kemudian ada fiksasi spesimen. Fiksasi spesimen ini ada spesimen urin, yaitu jenis fiksasi, yaitu fiksasinya langsung, metode fiksasinya fiksasi kering, maupun ada spesimen cairan pleura, yaitu fiksasi langsung atau tidak langsung, yang dengan metode fiksasi basah. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sitologi dan fiksasi. Larutan pewarnaan harus selalu ditutup rapat untuk mencegah penguapan. Larutan hematoksilin haris sebaiknya disaring setiap hari. Pada pemanasan kaca penutup kaca objek, cairan silol terlebih dahulu dibuang karena dapat terjadi rongga-rongga udara. Upaya kaca melekat dengan erat dapat dilakukan pemanasan di tempat penghangat atau oven temperatur 37 derajat. Selanjutnya ada pewarnaan. Pewarnaan pada sediaan apus atau smear untuk pemeriksaan sitologi bertujuan untuk identifikasi morfologi sel, inti sel, maupun kondisi morfologi sel. Selanjutnya ada jenis pewarnaan. Pewarnaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pewarnaan Papanicolo dan pewarnaan Giemsa. Untuk pewarnaan Papanicolo, 5 langkah utama pewarnaan Papanicolo itu ada fiksasi, pewarnaan inti, pewarnaan sitoplasma, penjernihan atau clearing, mounting. Nah, preparat apus difiksasi langsung ke alkohol 95% tanpa menunggu kering. Untuk pap smear dan FNAB minimal 15 menit.
sedangkan untuk apusan cairan minimal 1 jam. Untuk prosedur pewarnaan Papa Nicolo, sediaan apusan difiksasi dengan alkohol 95% minimal 15 menit, alkohol 80% celup sebanyak 10 kali, alkohol 70% celup sebanyak 10 kali, alkohol 50% celup sebanyak 10 kali, Aquades juga celup sebanyak 10 kali. Untuk Harris hematosilin 3-5 menit, cuci dengan air mengalir, lalu HCl 0,25% dicelup lagi sebanyak 3-4 kali. Kemudian untuk litium 0,5% celup sebanyak 10 kali, cuci dengan air mengalir. Kemudian tambahkan alkohol 50% celup sebanyak 10 kali, alkohol 70% celup sebanyak 10 kali, alkohol 80% celup sebanyak 10 kali. Kemudian tambahkan alkohol 95% celup sebanyak 10 kali. Tambahkan OG6 3-5 menit. Kemudian tambahkan alkohol 95% sebanyak 3 kali dengan 10 kali celup. Lalu tambahkan EA 50 3-5 menit. Tambahkan kembali alkohol 95% sebanyak 3 kali dengan 10 kali celup. Keringkan di udara. Tambahkan Zilol 3 menit, tutup dengan entelan. Selanjutnya ada keuntungan metode pewarnaan Papa Nicolo. Yang pertama, mewarnai inti sel dengan jelas, sehingga dapat dipergunakan untuk melihat inti apabila terdapat kemungkinan keganasan. Yang kedua, menggunakan pewarna banding yang berbeda dengan pewarna utama untuk mewarnai sitoplasma, sehingga warna inti tampak lebih kontras. Dan yang terakhir, warna yang cerah dari sitoplasma memungkinkan dapat dilihatnya sel-sel lain di bagian bawah yang saling bertumpuk. Selanjutnya pewarnaan gimsa. Sediaan apus setelah benar-benar kering, fiksasi dengan metanol selama 5 menit, angkat dan biarkan kering di udara. Masukkan ke dalam larutan gimsa yang telah diencerkan selama 30 menit, angkat, cuci dengan air mengalir, keringkan di udara. Masukkan ke dalam Zilol selama 3 menit, tambahkan 1-2 tetes entelan, tutup dengan cover glass, dan yang terakhir, bersihkan sisa entelan yang melekat pada kaca objek sehingga siap diberi label. Ini adalah hasil pewarnaan dari pewarnaan gimsa dan pewarnaan Papa Nicolo. Kemudian ini adalah daftar pustaka sebagai sumber dari presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.